Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karimatul Hasanah akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Sejarah Peradaban Islam pada Masa Andalusia di Spanyol. Proses awal masuknya Islam ke Spanyol. Proses awal masuknya Islam ke Spanyol dimulai pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Panglima Perang Torik Ibn Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dari Afrika Utara ke semenanjung Iberia itu dengan Andalusia, Spanyol dan Portugal. Torik memimpin pasukan gabungan Arab dan Berber di bawah Kekhalifahan Umayyah yang pada saat itu sedang berkembang pesat. Setelah berhasil mendarat di wilayah yang kini dikenal sebagai Gibraltar, dinamai dari Jabal Torik yang berarti Gunung Torik, mereka bergerak maju untuk menghadapi pasukan kerajaan Visigoth yang saat itu menguasai Spanyol. Dalam pertempuran Guadalete, pasukan Visigoth dipimpin oleh Raja Roderick, namun pasukan Muslim berhasil mengalahkan mereka. Sebagian besar karena kelemahan politik dan perpecahan internal dalam kerajaan Visigoth. Kemenangan ini menjadi titik awal dari penaklukan Islam di Spanyol selama beberapa tahun berikutnya. Wilayah-wilayah Spanyol lainnya jatuh ke tangan pasukan Muslim, termasuk kota-kota besar seperti Toledo, Sevilla, dan Cordoba. Pada tahun 718, hampir seluruh semenanjung Iberia telah berada di bawah kendali Muslim, kecuali beberapa daerah di bagian utara yang tetap berada di bawah kekuasaan Kristen. Penaklukan ini tidak hanya terjadi melalui kekuasaan militer, tetapi juga melalui proses negosiasi dan perjanjian dengan beberapa penguasa lokal. Banyak penduduk yang tidak dipaksa untuk memeluk Islam, tetapi memilih untuk tetap hidup di bawah pemerintahan Muslim dengan membayar jizyah, pajak yang dikenakan kepada non-Muslim. Dengan demikian, Islam mulai menyebar di Spanyol yang kemudian dikenal sebagai Al-Andalus. Selama beberapa abad berikutnya, menciptakan salah satu peradaban paling maju di Eropa pada masa itu. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah masuk ke Spanyol. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam mudah masuk dan berkembang di Spanyol pada abad ke-8. Berikut adalah faktor-faktor utama. 1. Kelemahan kerajaan Visigoth. Sebelum kedatangan Islam, kerajaan Visigoth yang berkuasa di Spanyol sedang mengalami kemunduran. Mereka menghadapi perpecahan internal, konflik suksesi, dan kelemahan politik yang membuat wilayah tersebut rentan terhadap serangan luar. Pertempuran internal antara bangsawan Visigoth seperti konflik antara Raja Roderick dan para pesaingnya juga memperlemah daya tahan mereka terhadap invasi. 2. Dukungan penduduk lokal. Sebagian besar penduduk Spanyol pada waktu itu merasa tidak puas dengan pemerintahan Visigoth, terutama karena diskriminasi agama terhadap orang Yahudi dan kelompok Kristen minoritas lain yang tidak menganut mazhab resmi kerajaan. Muslim seringkali dipandang sebagai pembahasan karena menawarkan kebebasan beragama bagi komunitas ini, asalkan mereka membayar jizyah, pajak yang dikenakan kepada non-Muslim. Kekuatan militer Muslim. Pasukan Muslim yang terdiri dari campuran orang Arab dan Berber memiliki kekuatan militer yang tangguh. Mereka juga menggunakan strategi yang efektif dalam perang, termasuk penggunaan kavaleri yang lincah dan kemampuan beradaptasi di medan pertempuran yang berbeda.
Pasukan ini didukung oleh kekuatan besar kekhalifahan Umayyah yang terus berkembang. Keterbukaan terhadap budaya dan keberagaman, kebijakan pemerintahan Muslim yang terbuka terhadap pluralisme agama dan budaya di wilayah-wilayah yang mereka taklukkan memungkinkan mereka untuk dengan mudah berintegrasi dengan masyarakat lokal. Hal ini menciptakan stabilitas sosial dan mempercepat penerimaan Islam oleh sebagian penduduk lokal. Perdagangan dan hubungan ekonomi. Islam telah berkembang pesat di Afrika Utara sebelum penaklukan Spanyol. Hubungan dagang yang sudah terjalin antara Afrika Utara dan Spanyol memfasilitasi penyebaran Islam dengan menguasai wilayah strategis seperti Spanyol. Muslim memperluas jaringan perdagangan mereka dan menarik dukungan dari penduduk lokal yang terlibat dalam perdagangan internasional. Fragmentasi kekuasaan Kristen. Wilayah Kristen di utara Spanyol, terutama di Asturias dan Galicia, saat itu terpecah-pecah dan relatif lemah. Ini memberikan kesempatan bagi pasukan Muslim untuk menaklukkan sebagian besar semenanjung Iberia dengan relatif sedikit perlawanan dari kekuasaan Kristen lokal pada awal penaklukan. Toleransi agama dan sosial. Penduduk non-Muslim, Kristen, dan Yahudi yang tinggal di bawah pemerintahan Muslim diberikan hak untuk menjalankan ibadah dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Selama mereka membayar pajak jizyah, sikap toleran ini menyebabkan penerimaan yang lebih besar terhadap pemerintahan Muslim, sehingga memudahkan penyebaran Islam tanpa adanya resistensi yang kuat dari masyarakat lokal. Kombinasi faktor-faktor politik, militer, sosial, dan ekonomi ini berperan besar dalam memudahkan masuknya Islam dan stabilnya pemerintahan Muslim di Spanyol pada masa itu. Perkembangan Islam di Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol yang dikenal sebagai Al-Andalus berlangsung selama beberapa abad dan melalui beberapa fase penting. Berikut adalah tahapan perkembangan Islam di Spanyol. Penaklukan dan awal pemerintahan Muslim 711 sampai 756 Masehi. Setelah penaklukan Spanyol pada saat tahun 711 Masehi oleh pasukan Tariq Ibn Ziyad dan Musa Ibn Nusyar, Islam mulai menyebar di semenanjung Iberia. Dalam beberapa dekade pertama, kekuasaan Muslim di Al-Andalus berada di bawah kendali gubernur yang ditunjuk oleh Kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Selama periode ini, banyak wilayah di Spanyol dan Portugal ditaklukkan oleh Muslim, termasuk kota-kota penting seperti Cordoba, Toledo, dan Sevilla. Struktur masyarakat mulai berubah dengan penerapan hukum Islam, namun masih ada kebebasan beragama bagi penduduk non-Muslim, khususnya Yahudi dan Kristen. Emirat Cordoba 756 sampai 929 Masehi. Pada 756 Masehi, Abdurrahman, seorang pangeran Umayyah yang berhasil melarikan diri dari pembantaian keluarganya oleh Abbasiyah di Timur Tengah, tiba di Al-Andalus. Ia mendirikan Emirat Cordoba dan memisahkan diri dari kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad.
Emirat Cordoba berkembang pesat menjadi pusat kebudayaan dan ekonomi yang makmur. Pada masa ini banyak orang lokal yang masuk Islam dan hubungan perdagangan serta intelektual dengan dunia Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara semakin kuat. Kekhalifahan Cordoba 929 sampai 1031 Masehi pada tahun 929 Masehi, Abdurrahman ketiga memproklamirkan diri sebagai khalifah mendirikan Kekhalifahan Cordoba. Ini menandai puncak kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Cordoba menjadi salah satu kota terbesar dan paling maju di dunia pada masa itu, dengan universitas, perpustakaan, dan masjid yang luar biasa seperti Masjid Cordoba. Ilmu pengetahuan, seni, dan budaya berkembang pesat dengan tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Rushd, Averroes, Ibnu Arabi, dan Maimonides, seorang filsuf Yahudi yang besar, muncul pada periode ini. Kekhalifahan Cordoba juga merupakan masa kejayaan ilmu pengetahuan Islam di Spanyol dengan pengaruh yang besar dalam bidang kedokteran dan astronomi, matematika, dan filsafat. Pertukaran pengetahuan antara umat Islam, Yahudi, dan Kristen menjadi ciri khas periode ini. Taifah dan penurunan kekuasaan Muslim 1031 sampai 1086 Masehi. Setelah masa kejayaan Kekhalifahan Cordoba mulai melemah dan akhirnya runtuh pada tahun 1031 Masehi. Al-Andalus terpecah menjadi sejumlah kerajaan kecil yang disebut Taifah, masing-masing dipimpin oleh penguasa Muslim yang saling bersaing. Perpecahan ini membuat Muslim di Spanyol semakin rentan terhadap serangan dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara yang mulai memperkuat diri, seperti kerajaan Castile, Aragon, dan Leon. Meskipun demikian, selama masa Taifah, seni, arsitektur, dan budaya terus berkembang meski secara politik mereka terpecah. Masa Almoravid dan Almohad 1086 sampai 1212 Masehi, ketika kerajaan-kerajaan Kristen mulai menekan wilayah Muslim di selatan, penguasa Muslim Al-Andalus meminta bantuan dari dinasti Almoravid, penguasa Berber dari Afrika Utara. Mereka datang pada tahun 1086 dan berhasil menahan kemajuan Kristen untuk sementara waktu. Namun setelah Almoravid melemah, dinasti Almohad dari Afrika Utara mengambil alih kendali. Di bawah Almohad terjadi kebangkitan Islam konservatif di Spanyol. Namun kekalahan besar di pertempuran Las Navas de Tolosa 1212 Masehi melemahkan kekuatan Muslim secara drastis dan wilayah-wilayah Muslim semakin menyusut. 6. Kerajaan Granada 1238 sampai 1492 Masehi. Setelah kekalahan Almohad, kekuasaan Muslimi di Spanyol terpusat di kerajaan Granada di selatan. Granada merupakan wilayah terakhir Islam di Spanyol yang bertahan selama lebih dari 2 abad. Kota ini tetap menjadi pusat seni, budaya, dan arsitektur Islam yang luar biasa, seperti Istana Alhambra. Namun Granada akhirnya jatuh ke tangan pasukan Katolik Ferdinand dan Isabella pada tahun 1492 yang menandai berakhirnya kekuasaan Muslim di Spanyol. 7. Akhir dan dampak jangka panjang. Setelah jatuhnya Granada pada tahun 1492, umat Islam di Spanyol menghadapi tekanan besar untuk memeluk Kristen atau meninggalkan wilayah tersebut. Banyak Muslim diusir atau dipaksa untuk pindah agama dalam periode Inkuisisi. Meskipun demikian, warisan peradaban Islam tetap bertahan di Spanyol, terutama dalam bentuk arsitektur, pengaruh budaya, dan kontribusi dalam ilmu pengetahuan.
Perkembangan Islam di Spanyol telah memberikan pengaruh besar, tidak hanya di semenanjung Iberia, tetapi juga di Eropa secara keseluruhan. Islam di Spanyol merupakan jembatan antara dunia Islam dan Eropa dalam hal ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya yang memengaruhi kebangkitan intelektual di Eropa pada masa Renaissance. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.